Education is not about price, but about quality. Kita punya guru the best, kita punya syllabus the best, tapi kita nggak punya capacity to invest on a beautiful place. Orang tua itu pilih sekolah, lihatnya fasilitas. Guru itu kan katanya agents of change. Katanya loh, bener nggak sih? Benar, ganti menteri, ganti kurikulum gitu ya. Nah itu kan mindset gitu ya. Karena guru itu tidak lagi tugasnya mengajar untuk saat ini. Jadi guru yang ada di dalam kelas itu tidak lagi bisa berfungsi hanya mengajar, tapi dia harus menjadi fasilitator, menemukan guru-guru yang lain yang ada di dunia ini. Kalau kita masih punya mindset seperti itu, ya akhirnya tetap seperti inilah negara kita. Begitu selesai pengangguran bertambah bukan berkurang. Lu percaya nggak kalau sekarang lagi uptrend homeschooling? Itu kan karena kegagalan sekolah, kegagalan pendidikan Indonesia. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari itu terjadi sekarang gitu. Oke, welcome Big Thinkers. Hari ini gue kehadiran sosok yang bisa gue bilang entrepreneur di bidang education. Dan memang gue mencari narasumber yang memang benar-benar fokus di education. Dari angle entrepreneurship-nya. Welcome Pak Yohanes Agus Taruna, yang biasa dipanggil Pak Yo, what's up bro? Gitu. All the way from Palembang ya? Iya, udah 2 tahun di Gading Serpong, Jakarta ya. Iya. Pak, bisa sedikit cerita? Gue manggilnya Pak apa bro ya anaknya? Ya bro boleh, Pak boleh. Bro aja lah ya. Bro, bisa sedikit cerita tentang your education journey, your entrepreneurship, pengalaman perjalanan entrepreneurial yo di dunia education. Ya sebetulnya karena sebuah miracle ya menurut kami, karena kami saya anak pertama dari 3 bersaudara. Kita lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Papa mama itu cuma mimpinya 3 anaknya jadi sarjana, karena mereka sendiri cuma tamatan SD. Jadi mimpinya jadi sarjana. Tahun 95 saya masih kuliah waktu itu, S1 belum selesai, masih semester 5. Lalu papa sempat kecelakaan gitu ya. 5 panca inderanya mengeluarkan darah. Lalu otomatis karena saya anak pertama harus mikir apa pekerjaan supaya tetap bisa lanjut studi. Papa sampai hari ini masih ada ya, puji Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Tapi sejak itu memang fisiknya jadi lemah. Jadi saya sebagai anak pertama harus meneruskan studi dan memikirkan adik-adik tentunya. Jadi saya sempat dorong gerobak buah, sempat jadi kuli beras di pasar gitu ya, bantu teman, dan akhirnya ketemu, oh ya saya bisa ngajar private gitu. Jadi akhirnya saya ketemu siswa yang luar biasa karena nilai raportnya birunya tinggal 2, yang lain kebakaran semua. Agama dan olahraga. Jadi waktu saya terima tawaran untuk pegang anak ini private dengan saya mungkin ngitung kancing bro waktu itu ya, terima enggak gitu kan. Ya akhirnya saya terima sebagai sebuah tantangan, dan ternyata anak ini problemnya merasa orang tuanya lebih mementingkan bisnisnya daripada anaknya. Wow. Jadi akhirnya saya komunikasi dengan orang tuanya, dan akhirnya anak ini ke-trigger gitu untuk membuktikan bahwa dia itu mampu naik kelas. Karena waktu itu dia kelas 11 SMA. Nah, jadi waktu kelas 10 itu istilahnya tuh dinaikkan gitu. Ya, jadi udah kalau orang Chinese bilang bohwat lah ya. Iya, sudah bohwat lah gitu. Padahal waktu SMP nilai raportnya bagus gitu. Jadi pas waktu naik SMA kebakaran gitu kan. Nah, jadi saya cari tahu ternyata itu tadi. Nah, lalu setelah itu orang tuanya menjalin komunikasi dengan anaknya dan membuat komitmen menunjukkan bahwa anak itu lebih penting daripada bisnisnya. Nah, sehingga akhirnya anak ini termotivasi untuk membuktikan bahwa dia bisa naik kelas, karena waktu itu lingkungan sudah termasuk guru di sekolah sudah memberitahu kepada orang tuanya ini benar-benar kalau seperti ini akan tidak naik kelas di kelas 11 SMA. Yeah. Jadi akhirnya setelah komunikasi dengan orang tuanya, anak ini membuat deal-dealan baru dengan saya. Jadi dia minta double portion, jadi harusnya seminggu 3 kali, jadi seminggu tiap hari. Biasanya 1,5 jam, dia bisa 3 jam. Nah, gue happy aja bro gitu. Kan lu dibayar. Kan dibayar per jam kan. Jadi akhirnya
dalam satu semester singkat cerita anak ini bener-bener ranking 3. Wow. Dedication ya, kalau kita udah semangat, udah serius, anything is possible. Iya, anything is possible. Nah, jadi waktu itu saya diundang ke rumah. Jadi saya masih kuliah habis pulang dari kampus, mama saya kasih tahu papanya panggil gitu ya ke toko, lalu sampai di toko saya dikasih lihat ini raport anaknya gitu. Jadi waktu saya terima saya pikir benar-benar rendah naik kelas ini gitu kan, tapi begitu saya buka anak ini ranking 3 beneran. Dan maminya akhirnya cerita ya karena dua-duanya punya toko gitu ya. Nah cerita sejak terima raport ini pagi tadi, nah mereka berdua tuh tidak henti-hentinya cerita bahwa anaknya itu sekarang ranking gitu. Nah di balik cerita itu kan ada cerita tentang tentang guru private-nya gitu. Nah singkat cerita saya waktu itu dengan mantan pacar sekarang istri gitu ya, rekrut teman-teman satu kampus gitu ya, bikin biro private. Nah sampai akhirnya kita tahun 95-96 tuh bisa punya pendapatan bersih 10 juta. Jadi di zaman itu gede banget ya. Iya. Lalu 97, jadi setelah itu kita dicari semua orang tua di Palembang yang mau anaknya itu diajar oleh kita. Jadi booming banget. Dan sampai akhirnya 97 saya menyelesaikan studi S1 dan kemudian bergabung di salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. 99 saya keluar dan kemudian mendirikan sebuah lembaga bimbingan belajar, sempat difranchise-kan dan pernah punya sampai hari ini punya 2 rekor dunia pendidikan, Guinness World Record. Wow. Guinness World Record. Lalu, on what? Guinness World Record di bagian apa, di bidang apa? Maksudnya in what certificate itu? Iya, jadi ada 2 event yang kami buat. Yang pertama adalah analisa sidik jari. Jadi ada 3.000 anak kita sidik jari, baca potensi dan bakatnya dalam satu waktu. Dan kedua kita membuat gerakan ibu-ibu pandai matematika bareng Prof. Surya di GBK. Jadi ibu-ibu diajarin matematika supaya anak-anaknya mencintai matematika lewat ibunya yang suka dengan matematika. Wow, ibu diajarin matematika supaya anaknya mencintai matematika. Gue pikir ibu karena soalnya jago hitung-hitungan kalau biasanya ya. Para istri itu udah jago hitung-hitungan. Biasanya cuman ini lebih ke akademisinya. Biasanya kan anak-anak itu belum apa-apa udah takut duluan matematika karena orang tuanya dulu juga takut matematika. Iya, jadi turun menurun ya. Jadi ini ibunya yang diajarin supaya mencintai matematika. Luar biasa. 3.000 anak sekali datang dalam satu waktu sidik jari. Iya. Wow. Baca potensi dan bakatnya. Wow. Jadi sejak itu memang saya punya bisnis hanya di pendidikan karena saya menemukan passion kah? Sangat menemukan passion di sana. Lalu saya ngerti saya hidup dari sana dan memang dedicate saya memang di situ. Pernah coba bisnis lain. Ada nggak kayak momen-momen yang lu gagal, lu kayak ngehang gitu? Pasti ya. Bisa share sedikit? Jadi dalam hal misalnya coba bisnis yang lain gitu ya. Saya pernah coba mau main properti, beli tanah gitu ya, ikut workshop gitu ya. Sampai tahu hitungannya, ngerti RAB-nya, bikin brosurnya, siap untuk pemasaran. Tapi begitu ketemu kesulitan, nggak terus. Nah beda kalau di education, apapun kesulitannya kita hadapi, termasuk urusan legalitas ya. Saya sering ketemu banyak pengalaman ya, dipersulit gitu ya, sampai saya bilang ini kita mendirikan lembaga pendidikan yang mau fokus untuk mendidikan anak-anak Indonesia ya. Itu aja lembaganya bisa dipersulit ya. Iya, tapi bikin hal-hal yang sifatnya maksiat gitu ya dipermudah gitu ya. Jadi hal-hal ya nggak dipermudah sih, cuman ya intinya hal-hal yang lebih sulit dipermudah, hal-hal yang mudah harusnya tidak dipersulit. Kebanyakan memang seperti itu. Itu dilemanya. Ya, luar biasa. Jadi sejak 2010 saya punya sekolah yang berbasis entrepreneurship. Jadi saya memahami profil sukses seseorang itu dipengaruhi 3 hal. 3 L. L pertama itu adalah lahir. Jadi setiap orang tuh lahirnya cerdas. Tapi cerdasnya di mana kita perlu
Cari tahu. Explore. L yang kedua adalah lingkungan. Jadi lingkungan itu membentuk. Jadi teman bergaul, sekolah, di rumah juga, kawan-kawan, di rumah, parents dan keluarga itu parentingnya dia. Parentingnya bagaimana? Itu bicara tentang lingkungan. Dan yang ketiga adalah latihan. Jadi lahir, lingkungan dan latihan. Lahir, lingkungan dan latihan. Lahir memang lu nggak bisa milih lu mau lahir di mana, tapi lu bisa dibantu untuk dieksplor lu cerdasnya di mana. Ya. Lingkungan juga sebenarnya kita nggak sepenuhnya bisa milih. Misalnya kalau keluarganya toksik atau keluarganya emosional, kita nggak bisa milih. Yes. Tapi kita bisa punya pilihan teman macam apa, kalau di guide teman macam apa yang bisa kita choose. Ya. Jadi kalau sejak awal itu benar, maka hasil akhirnya pasti benar. Jadi right believing produce right doing gitu ya. Right believing produce right doing. Lu percaya sama hoki nggak? Nggak percaya. Nggak percaya. Lu percaya sama luck juga nggak? Nggak. Lu percayanya? Maksudnya kita percaya mungkin ada hoki, ada luck ya. Tapi itu bukan satu hal yang ultimate. Iya, ultimate. Ya, jadi bukan berarti kita nggak hoki gitu, kemudian kita terima begitu aja. Gue tadi mau nanya pertanyaan ketiga, hoki lo bilang enggak, luck lo mau bilang enggak. Gue mau tanya lagi, X factor lo percaya nggak? Faktor X gitu kan? Siapa tahu beda bahasa lo akhirnya percaya gitu. Iya, kira-kira seperti itu bro. Jadi right believing produce right doing. Right doing produce right living. Right living. Right living produce right result. Ya, living is result. Living, iya. So, kepercayaan yang benar menghasilkan tindakan yang benar. Iya. Tindakan yang benar menghasilkan kelayakan hidup atau kehidupan yang benar. Yes. Jadi dimulai dari believing, dimulai dari sebuah mindset gitu. Mindset, lo lagi ngomong sama mindset hacker. Okay. Jadi kalau mindsetnya sudah salah, ya cara berpikirnya salah, ya. Ini gue sedikit curcol sama lo. Gue udah hampir 7 tahun berjuang untuk mengkoar-koarkan pentingnya mindset. Tapi yang gue perhatiin di Indonesia khususnya, itu awareness tentang mindset itu nggak tumbuh secara signifikan. Karena yang lebih penting itu skill set, bukan mindset. Sedangkan gua tipe orang yang kalau mindset lu udah benar, lu akan bisa memilih skill set yang benar. Baru lu bisa latihan dengan tool set yang benar. Ya, sangat setuju. Sangat setuju kan? Nah, karena lu believer mindset, lu sharing dong. Jadi kenapa saya selalu jadi di sekolah kita kalau terima siswa yang pertama kali dilakukan itu adalah analisa sidik jari, ya supaya mereka tahu, orang tuanya juga tahu anak ini bakat dan potensinya di mana. Nah setelah itu kan jadi mereka punya mindset dan mindsetnya itu punya dasar. Ada reasoning ya, ada reasoning, ada data, ada datanya gitu. Jadi bukan baik katanya, tapi memang ada datanya. Nah, setelah mindsetnya benar, maka ada panduan untuk melakukan itu dengan benar juga, dengan baik dan benar. Menciptakan lingkungan yang lebih tepat. Iya. Jadi antara si anak dan orang tua punya kesepakatan gitu, karena ngelihat sebuah data yang sama. Nah, jadi segala sesuatu memang dimulai dari mindset. Kalau mindsetnya positif, ya hasilnya pasti positif. Tapi kalau mindsetnya negatif, ya ujungnya pasti akan negatif ya. Mindset negatif tuh seperti apa? Karena gue taunya fix sama growth mindset. Maksudnya kalau negatif, growth-nya juga negatif maksudnya. Okay. Jadi arahnya bukan, arahnya. Jadi bukan bicara result-nya, tapi proses dan arahnya juga negatif. Jadi kalau dia mindsetnya adalah terus mengeluh, terus jago ambil alasan, makin dia grow, dia makin jago bikin alasan, dia makin jago mengeluh. Iya, ngeluh, nyalain orang lain gitu kan, itu kan toksik ya gitu ya. Nah itu sebetulnya sebuah mindset dan kemudian
dibiasakan dan akhirnya mereka terlatih, sampai jadi mastery. Oke. Bro, dalam proses lo menjalani proses ini sebagai entrepreneur, maksud gue begini, gue tipe yang sangat percaya, kan ada dua kubu nih. Ada kubu yang mungkin pemikirannya begini, sekolah itu bukan tempat untuk diduitin. Itu kayak lembaga mulia lah. Ya kan, ada juga sekolah yang school fee-nya mahal gila, harganya mungkin terlalu ekstravaganza dan sebagainya. Gue cuman percaya satu. Lu mau jualan harga mahal selama lu bisa deliver dan menghasil dan mencetak murid-murid ini menjadi kebanggaan dari orang tua dan kebanggaan dari warga negaranya juga, being ke warga negara Indonesia. Gue sih fine-fine aja. Tapi sekarang gue mau sedikit melipir ke dalam dunia bisnisnya dulu. You mulai dari tahun 97 sampai sekarang, betul? Ya. Oke. Bisnis edukasi itu adalah bisnis yang fluctuating, atau stable tapi going up, atau stagnant. Education is not about price, but about quality. Tentang ada cost yang harus dibayar pasti dan biayanya nggak murah. Itu kita harus sepakati. Jadi tentang siapa yang membayarnya, kalau pemerintah negeri, pemerintah yang membayarnya. Kalau swasta, swasembada yang membayarnya. Tapi kalau diakumulasi tetap itu sebuah cost yang sangat tinggi. Kita harus sepakati itu. Nah, kemudian tentang proses pendidikan itu sendiri, selama saya punya bisnis pendidikan flat atau juga naik turun. Awalnya flat gitu ya. Wah, siapa sih tidak butuh pendidikan gitu ya. Tapi kondisi dan keadaan sekarang itu kan sangat luar biasa gitu ya. Orang tua menghadapi kesulitan gitu ya. Nah, itu juga mempengaruhi dunia pendidikan akhir-akhir ini. Dan kemudian kompetitif. Persaingan makin luar biasa. Iya, sekolah makin banyak, bimbel makin banyak, bla bla bla. Iya. Nah, itu membuat kita juga harus bisa berkompetisi dengan baik, harus kompetitif gitu. Jadi sebenarnya yang mereka kompetisikan itu adalah environment yang keren atau quality-nya? Itu pertanyaan saya. Iya, ke environment. Oke, jadi the game of the business is tentang environment. Iya, walaupun seharusnya quality gitu ya. Karena orang tua lagi-lagi kan adalah produk pendidikan masa lalu gitu ya. Jadi kadang-kadang nggak tahu kebutuhan yang dibutuhkan ke depan oleh anak-anaknya. Jadi pendidikan yang baik, jadi founder sebuah lembaga itu berbeda dengan kalau kita jualan sebuah produk, bro. Kalau jualan produk kan kita harus turutin customer gitu ya. Market demand lah. Market demand. Tapi kalau di pendidikan justru kita itu harus tahu bahwa market kita itu kemana? Needs-nya. Iya. Bukan maunya mereka. Bukan creating demand tapi focusing on the needs. Iya. Jadi karena kita membawa kepada sebuah dream, sebuah visi gitu. Jadi kita membawa orang kepada yang benar gitu ya. Udah mulai kebanyakan gitu. Udah mulai panas. Jadi bikin pendidikan itu sama seperti orang bikin agama gitu. Ya, kan bro, lo gak usah menjauh bro. Lo datangnya ke depan bro. Tenang, gue gak lagi nyerah. Punya jalan yang harus dilalui gitu kan. Dan jalan itu kadang-kadang sesuatu yang baru gitu. Jadi kita memang harus meyakini bahwa sesuatu yang baru itu harus diikuti. Ini gue lagi ngebahas ini karena gini, gue juga sempat punya bisnis pendidikan. Gue pernah buka dulu sebuah kayak training center gitu, kayak namanya Computer First dulu. Itu lebih kayak pendidikan kayak ekstrakurikuler kalau lu mau belajar Microsoft Word, Office and all that back in the days di mana belum ada di school. Jadi di luar gitu. Gue masuk ke industri itu karena waktu itu gue ngelihat there is a space membantu orang untuk lebih cepat menguasai ini karena mereka nggak punya ruang di school.
dan juga membantu para pekerja yang mau apply job. You join the course and then you get a job, because zaman dulu minimal requirement bisa Word, bisa Excel, bisa Office lah intinya ya. Iya. Nah, cuman gue ngelihat makin kesini challenge-nya adalah bukan soal how good are you going. Jadi gini, kita punya guru the best, kita punya syllabus the best, tapi kita nggak punya capacity to invest on a beautiful place. Ya kan? Jadinya kita kehilangan market yang memang memprioritaskan beautiful place. Juga market itu kan geraknya main-main. Kalau di dunia pendidikan itu gerakannya itu referral. Temen gue anaknya sekolah di mana? Wah, dia sekolahnya keren. Gue harus masukin juga di situ. Itu sekolahnya keren. Sedangkan challenge-nya kita lagi belak-belakan nih, lagi ngomong. Nggak semua sekolah keren isinya anak-anak keren. Bisa jadi isinya anak-anak yang kurang ajar. Bisa jadi. Ya. Betul nggak? Betul. Tapi ada juga sekolah yang misalnya biasa-biasa aja, tapi mencetak akademisi-akademisi yang luar biasa. Bisa jadi. Bisa jadi. Ada juga sekolah yang memang udah environment-nya keren, mencetak juga akademisi yang luar biasa. Ada. Jadi bukan nggak ada. All this possibility ada. Yang gue mau tanya sama lo, as an entrepreneur, pesan buat sesama entrepreneur di dunia education. Apa sih primary points dalam industri pendidikan? Itu satu pertanyaan gue. Yang kedua gue langsung tanya, market pendidikan sekarang, 10 tahun dari sekarang, is sexy or not? Iya, saya fokus di entrepreneur education. Oke. Saya sedang melanjutkan studi di bidang itu, entrepreneur education. Dan saya sedang melakukan riset. Ya, ternyata memang kalau ditanya orang tua itu pilih sekolah lihatnya fasilitas, sarana prasarana. Untuk yang mampu. Untuk yang mampu. Yeah. Untuk yang tidak mampu pun pengennya seperti itu. Yeah. Tapi waktu kita melakukan kuesioner, ternyata yang pertama itu adalah kurikulum. Yang kedua adalah tenaga pengajar. Nah, yang ketiga baru sarana dan prasarana. Oke. Jadi sebetulnya dari lubuk hati yang paling dalam mungkin ya, mereka tuh menyadari bahwa yang terpenting itu adalah kurikulum dan gurunya. Nah, tentang yang tadi ya itu cuman ikut-ikutan gitu. Pride lah gitu ya, gengsi gitu. Seperti itu. Jadi tampak di luar mereka sepertinya menunjukkan sebuah kebanggaan kalau anaknya sekolah di. Tapi mereka ngerti secara needs ada faktor lain yang harus lebih dipertimbangkan, itu diprioritaskan. Nah itu hasil riset seperti itu. Nah tinggal kita sebagai pemilik lembaga pendidikan ini kan guru itu kan katanya agents of change ya. Jadi kan katanya benar nggak sih? Benar. Oh benar. Sangat benar. Sangat benar. Oh benar. Karena jadi kan kita yang punya lembaga di tempat guru-guru itu berkumpul, tempat agents of change itu berkumpul, tentu harus menciptakan lingkungan seperti itu. Nah, jadi guru masa kini saat ini ya itu segera harus adaptif gitu ya, karena kebutuhan industri kerja saat ini kan tidak sama dengan waktu 20 years, 30 years ago. Iya, betul. Industri sebelumnya kan berbeda. Iya. Jadi kalau misalnya zaman mereka dulu mungkin industri 3.0 atau 4.0 gitu ya, kan berbeda dengan anak-anak saat ini, atau malah waktu mereka nanti anak-anak terjun ke dunia, mereka kan industrinya sudah berbeda. Nah, seharusnya pendidikan yang diberikan itu adalah pendidikan yang memang dibutuhkan di masa depan, bukan saat ini atau malah masa lalu. Mempersiapkan untuk masa depan. Iya. Kalau enggak kan seperti kita memberikan makanan yang sudah kadaluarsa dan akhirnya anak-anak sakit perut dan tidak bisa apa-apa. Dan itu yang sebenarnya sering terjadi dari dulu juga sama. Bukan sering terjadi, sedang terjadi. Ya, I sendiri dulu nggak, I tidak sempat kuliah, tidak sempat lulus kuliah maksudnya, karena saya sempat masuk ke, saya sempat dapat job, saya bekerja, bos saya adalah mentor saya, dan saat itu saya lagi ambil diploma di sebuah university. I choose to quit because yang I belajar
itu udah outdated. I ngomong itu tahun 94. Yes. Gue tahun 94. Iya. What I was learning from my boss is future. Iya. Jadi apa yang sedang terjadi now and what will happen next. Iya. Tahun itu I ambil keputusan untuk check out that and choose to work because gue kebetulan dapat an amazing boss yang bukan nyuruh-nyuruh tapi mendidik. Ya. My point is itu tahun 94 gue aja ngerasa begitu. Bayangin yang sekarang kalau masih kurikulumnya masih dipertahanin, wow. Iya, yang terjadi kan memang seperti itu. Ganti menteri, ganti kurikulum gitu ya. Nah itu kan mindset gitu ya. Balik lagi ke benang merah tadi, mindset. Jadi selagi gurunya diciptakan sebagai teacher, ya, guru jadi tugasnya tuh sebagai tugasnya tuh mengajar, teach gitu ya. Ya akhirnya berputar-putar di areal itu saja. Karena guru itu tidak lagi tugasnya mengajar untuk saat ini. Untuk saat ini apa kalau udah bukan mengajar? Fasilitator. Oke. Content creator. Bedanya apa? Coba di elaborate. Kalau fungsinya masih seperti mengajar, guru tuh tugasnya mengajar gitu ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi ya di ruang seperti ini. Terkotak gitu ya. Terkotak. Sementara dunia kan tidak lagi. Guru itu bisa ditemukan di mana saja. Lewat media sosial gitu ya. Banyak sekali ya. Jadi murid-murid sekarang tuh gurunya bisa banyak. Bisa di tempat lain gitu. Jadi guru yang ada di dalam kelas itu tidak lagi bisa berfungsi hanya mengajar. Tapi dia harus menjadi fasilitator. Menemukan guru-guru yang lain yang ada di dunia ini. Sehingga anak-anak ya akan punya wawasan yang lebih luas, yang sangat luas. Jadi belajar itu bisa di mana saja, bisa kapan saja dan kepada siapa saja. Nah itu belajar yang sesungguhnya. Kalau kita masih seperti 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu kan berbeda. Mengajar itu di dalam kelas dan kepada guru yang di depan kelas. Nah sekarang kan tidak seperti itu. Kalau kita masih punya mindset seperti itu, ya akhirnya tetap seperti inilah negara kita. Begitu selesai pengangguran bertambah bukan berkurang. Nah, sekarang punya data 2 kali lipat setiap tahun katanya gitu ya. 2 kali lipat dari sebelum-sebelumnya. Jadi akhirnya sekolah dan universitas minta maaf jadi pabrik pengangguran gitu ya. Mencetak pengangguran. Lu percaya nggak kalau sekarang lagi uptrend homeschooling? Ya. Itu kan karena kegagalan sekolah, kegagalan pendidikan Indonesia. Tapi gue masih dilema lo, homeschooling itu kalau naik kan bukannya nanti anak-anak itu lebih terkungkung di dalam sebuah rumah. Kalau dia di sekolah kan dia ada socializingnya, dia belajar diplomasi, dia belajar politik. Karena ada teman-teman kan, ada yang ngerjain lo, ada yang nyakitin lo. Kan itu warna-warna kehidupan. Justru di homeschooling mereka menemukan banyak guru. Tidak guru seperti yang kebanyakan tadi ya, di dalam kelas gitu. Jadi di homeschooling mereka punya wawasan lebih luas. Seperti yang saya sampaikan tadi, belajar itu bisa di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Jadi saya meyakini bahwa 5 tahun ke depan, ya sekolah itu akan berubah. Sekolah itu tidak lagi dibatasi oleh tembok-tembok dan dinding-dinding. Sekolah itu bisa di mana saja. Butuh tidak tentang sebuah tempat, butuh sebagai hub. Tapi gedung dan lain-lainnya udah nggak relevan, udah relevan lagi karena belajar itu bisa di mana saja. Dan sekarang udah nggak ada rutin ya, tiap pagi bangun berangkat bareng upacara. Ini itu udah nggak jadi robotik lagi ya. Itu robotik sebenarnya kan, ngebangun disiplin tapi disiplin ke arah robotik. Anak-anak kita belajarnya sudah pakai ChatGPT, pakai AI, gurunya belum pakai gituan, atau malah gurunya udah pakai gituan tapi ada peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari itu terjadi sekarang gitu. Luar biasa. Jadi kalau gurunya nggak bertobat gitu ya, yang terjadi ya seperti ini. Nah, agent of change-nya harus segera berubah mindsetnya. Bro, banyak sekali guru yang di Indonesia ini gue cukup berempati. Banyak sekali guru yang underpaid. Yes. Pertanyaan gue, which is mungkin banyak yang nonton nanti mungkin kesel kali ya. Tapi pertanyaan gue begini. Ini beneran guru underpaid atau guru yang under kompetensi?
Saya rasa dua-duanya ya. Pertama, mungkin karena pahlawan tanpa tanda jasa tadi gitu ya. Terus kemudian kedua, mereka tidak mau meningkatkan diri. Ya. Kebutuhan saat ini kan sangat berbeda. Kondisi saat ini kan tentu tidak sama lagi dengan kondisi-kondisi 10 tahun yang lalu. Jadi tuntutan dunia pendidikan itu semakin tinggi. Kalau kita tidak upgrade diri kita, upgrade skills kita, upgrade wawasan lah gitu ya. Yeah. Kita jauh tertinggal. Nah, kalau kita ketinggalan, bagaimana yang di dalam kelas itu, anak-anak kita itu? Oke. Betapa berdosanya kita gitu ya. Kita tampil di depan kelas, di depan anak-anak itu, tapi kita sendiri sebetulnya sedang tertinggal dengan kondisi dan keadaan zaman saat ini. Dan sekarang cuman modal handphone aja kita udah bisa, handphone dan internet. Iya. Sudah bisa upgrade diri sebenarnya. Yes. Kalau punya determination seperti murid lo yang kebakaran itu angkanya. Iya. Makanya jangan salahkan anak-anak zaman sekarang lebih suka di depan, karena buat mereka pertama lebih asik dibanding guru atau parents yang ditemui tiap hari gitu ya mungkin ya. Dan kemudian mungkin buat mereka belajar menemukan sesuatu lebih banyak. Bro, lo kan juga merintis satu usaha yang namanya ParentSafe.Asia, sebuah platform, sebuah ekosistem. Bisa lo ceritain kenapa lo merintis itu dan itu apaan sih? Itu bukan usaha, dedikasi gitu ya. Karena udah sekian puluh tahun di pendidikan, lalu ketemu teman-teman yang satu visi gitu ya. Akhirnya kita bikin sebuah platformnya ParentSafe.Asia. Jadi kita tuh ngelihat banyak orang tua milenial itu kebingungan karena mereka punya anak-anak kan Gen Z dan Gen Alpha. Itu kan anak-anak yang luar biasa sebetulnya. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena mereka lahir di lingkungan yang berbeda dengan lingkungan 10 tahun yang lalu, lingkungan kita ya. Karena mereka ketemu teknologi yang sangat luar biasa yang membuat mereka punya wawasan dan kecerdasan melebihi generasi-generasi sebelumnya sebetulnya. Dan kemudian ya tadi ya yang seperti saya sampaikan kan profil seseorang itu dipengaruhi oleh 3L. Lahir, lingkungan, dan latihan. Kalau lahir ya semua generasi mengalami hal yang sama ya, punya potensi dan bakat yang dibawa dari lahir. Tapi tentang lingkungan berbeda, setiap generasi itu punya lingkungan yang berbeda. Nah, maka generasi Gen Z dan Gen Alpha, mereka punya lingkungan itu sangat luar biasa. Karena di generasi inilah mereka ketemu yang namanya ChatGPT, AI, ya kecerdasan buatan yang tidak ditemukan oleh generasi-generasi sebelumnya. Jadi mereka itu sebetulnya sangat butuh untuk difasilitasi. Nah, masalahnya lingkungan tidak mampu. Nah, lingkungan pertama itu adalah rumah ya, keluarga. Lingkungan yang kedua itu adalah sekolah. Nah, mereka kurang terfasilitasi. Nah, kita coba bikin fasilitas itu. Nah, lalu mulainya dari mana? Mulainya dari parents. Indonesia tuh kuatnya dari keluarga, strong from home. Jadi kalau misalnya keluarganya berantakan ya hasilnya juga anak-anaknya pasti berantakan. Jadi kita harus beresin dulu mindset parentsnya. Supaya apa? Supaya parentsnya bukan parentsnya keliru atau salah, tidak ada yang salah. Karena kondisi yang membuat seperti saat ini. Setelah COVID, disrupsinya kan luar biasa, percepatan sangat membuat kita terkaget-kaget dan tidak ada manusia manapun yang siap dengan perubahan ini gitu. Yeah. Nah, jadi akhirnya kondisi yang terjadi sekarang seperti saat ini. Nah, dan tidak ada yang punya pengalaman untuk menghadapi situasi seperti ini. Nah, kepada siapa mereka harus belajar? Ya enggak ada. Yang ada kita bisa saling bersinergi, berkolaborasi, mungkin intergeneration. Jadi generasi kita, generasi papa kita gitu ya, sehingga kita bisa saling tukar pikiran. Nah, kita butuh komunitasnya, kita butuh ekosistemnya. ParentSafe.Asia itu menjadi komunitas dan ekosistemnya. Oke. Dan
Gue mundur sedikit. Tadi gue kan nanya, menurut lo 10 years from now, Ya. what is the potential of education business? Menurut lo potensi bisnis di dunia edukasi itu 10 tahun dari sekarang still good atau maksudnya dua nih, buat orang yang mau mulai sama orang yang udah punya sekolah gedungnya segede gaban, nah itu misalnya kayak gitu. Saya punya mimpi sekolah ke depan itu tanpa gedung. Tanpa gedung yang besar. Jadi gedung itu hanya sebagai hub. Anak-anak Indonesia ke depan itu harus bisa belajar di mana saja dan kepada siapa saja dan kapan saja. Lu kalau ngomong kepada siapa saja ini gue agak ngeri-ngeri sedap karena if you don't meet the right teacher, you don't learn the right thing. Yes, jadi makanya tadi butuh lingkungan yang tepat, butuh latihan yang tepat sehingga menghasilkan yang baik gitu ya. Tapi sebaliknya kalau tidak tepat ya hasilnya jadi tidak baik gitu kan. Jadi belajar itu bisa di mana saja, bisa kapan saja dan kepada siapa saja. Jadi mereka anak-anak sekarang dan anak-anak Gen Alpha ya, Gen Z dan Gen Alpha itu guru mereka bukan cuma guru yang di depan kelas. Mereka bisa searching. Sumber pembelajaran itu banyak sekali. Jadi kalau saya punya staff di kantor itu dilatih untuk tidak boleh jawabannya tidak tahu atau tidak bisa. Harus tahu karena membuat kita tahu tuh banyak gitu. Jalannya banyak. Membuat kita tuh bisa itu jalannya lebih banyak dibanding zaman 5 atau 10 tahun yang lalu. Jadi tidak usah ngomong 10 tahun lagi bro, 5 tahun lagi. Nah, kemarin 2 hari yang lalu persis Kompas ya, itu tulis Bill Gates yang bicara bahwa peran guru dan dokter itu perannya ya, itu akan digantikan oleh AI. Nah jadi kalau misalnya guru masih berperan mengajar, nah itu ketinggalan jadinya. Jadi nanti dia orang bakal ke replace. Nah itu bicara tentang guru. Nah sekolah apalagi. Jadi kalau misalnya sekolah tidak berubah, itu akan makin tertinggal. Pendidikan Indonesia tidak berubah, otomatis makin tertinggal bangsa ini. Makin tertinggal. Bro, apa advice lu kepada parents yang mau menyekolahkan anaknya, bro? Iya, tadi ya, saya itu bergeraknya dari data. Makanya tadi saya riset tadi. Ternyata dari hasil riset itu orang tua masih menyadari bahwa guru itu faktor yang terpenting. Lalu yang pertama adalah kurikulum. Jadi anak itu mau dibawa kemana, kurikulum itu menentukan. Nah, jadi tentu itu saya setuju gitu ya. Konten yang diajarkan kepada anak-anak itu menentukan skills dan cara berpikirnya. Nah, kalau misalnya sudah kurang tepat, ya akhirnya hasilnya juga tidak baik gitu. Nah, jadi memang betul yang pertama itu adalah kurikulum. Kalau orang tuanya kagak jago, kagak ngerti, ya makanya butuh parentsafe.asia. Gitu masuk tuh barangnya. Gua digiring. Gitu. Jadi memang ya sekarang kan seperti yang saya katakan jadi tadi, bukan ini gue baru tahu itu bukan menggiring, bukan. Berarti gue baru tahu berarti di ParentSafe pun ada informasi yang bisa membantu orang tua. Lo kalau nggak tahu cara ngecek kurikulum gue bantuin gitu ya. Kan banyak kurikulum, ada Cambridge, ada IB. Nah, bedanya dia orang apa? bisa dapat Oke, good. Itu bagus tuh. Maksudnya tadi yang gue belum explore tuh ParentSafe itu bisa ngasih apa aja sih gitu loh. Jadi kan konten sekarang tuh kan banyak sekali. Nah, makanya saya mengundang para guru Indonesia saat ini itu tidak lagi as a teacher, tapi as a content creator. Karena mereka akan benar-benar punya murid itu bukan puluhan atau ratusan lagi, bisa ribuan bahkan puluhan ribu di seluruh Indonesia. Ya, jadi buat teman-teman yang melihat guru-guru yang berkonten bukan berarti mereka tidak berkompeten, tapi memang trennya atau eranya bakal ke sana. Teaching is not about teaching, it's about sharing.
Iya, Iya, betul. betul. Saya sendiri lebih suka mengakui sebagai seorang guru daripada seorang entrepreneur. Saya seorang teacherpreneur. Saya enggak kan di Indonesia kan entrepreneur itu didefinisikan pengusaha. Enggak. Entrepreneur itu adalah karakter, behavior. Banyak dokter yang kurang berhasil, tapi banyak juga dokter yang berhasil. Banyak government yang tidak bisa bikin apa-apa, tapi banyak juga government yang bisa bikin terobosan. Kenapa? Karena punya Entrepreneurship behavior. Ya. Oke, karakteristik. Ya. Jadi kenapa ada sekolah berbasis entrepreneur? Sekolah itu mengajarkan behavior, mengajarkan karakter, mengajarkan cara berpikir seorang entrepreneur. Seperti itu. Jadi misalnya anak-anak belajar main golf misalnya gitu ya. Main golf. Sebetulnya bukan main golfnya, tapi menjadi seorang juara golfnya itu lebih penting. Kan pendidikan kita itu kan, so it's not about playing the game, it's about winning the game. yes, proses. Learning is a process, bukan cuma sekedar result. Result itu kan hasil akhir itu kan akumulasi dari proses. Iya, betul. Akumulasi dari proses. Jadi kalau prosesnya fokus gitu ya dan terarah, pasti resultnya bagus. Gitu. Oke, dari pengalaman lu dari konten yang sudah lo compile di dalam parentsafe.asia dan juga pertemuan lu dengan berbagai macam parents mungkin yang punya problem. Apa advice lu buat parents yang sekarang lagi struggling dalam berkomunikasi dengan Gen Z ataupun Gen Alpha? Jadi problem terbesarnya adalah, jadi tidak ada parents yang salah atau keliru. Yang ada tuh karena ketidaktahuan. Karena tidak ada parents yang punya pengalaman menghadapi generasi saat ini, kondisi saat ini. Jangankan pengalaman kayak generasi menjadi parent aja belum tentu punya pengalaman. Iya. Kan setiap orang semuanya first time marriage, first time parent. Tapi kan bisa belajar dengan parent sebelumnya. Nah, oke. Tapi parent saat ini kan tidak punya role model yang di era sekarang. Iya. Iya. Oke. Nah, itu problemnya. Oke. Makanya kita butuh komunitas, butuh networking gitu ya. Makanya kita coba hadir lewat sebuah platform tersebut. Oke. Jadi itu. Jadi advice-nya suruh connect ke parentsafe.asia. Iya. Gitu. Supaya kita punya Okay. ekosistem. Advice apa yang lu bisa kasih ke leaders yang sekarang punya tim Gen Z dan dia agak frustrasi? Ceritanya nih, skenarionya begitu. Saya sendiri menghadapi hal yang sama. Apa? Jujur. Iya, apa frustrasinya, apa cerita, Bos? Frustrasinya adalah ya Gen Z itu kan dikatakan generasi strawberry. Dipencet langsung lembek gitu ya, gampang menyerah gitu ya, ndak gigi. Itu kan kacamatanya kita. Kacamata pesimisnya. Kacamata pesimisnya. Padahal sisi positifnya, ini sebetulnya generasi yang punya potensi luar biasa dan lebih dari kita. Tapi masalahnya adalah mereka tuh hidup di zaman media sosial yang luar biasa. Nah, jadi waktu mereka menemui kegagalan, itu langsung disorot kan? Iya, betul. Kalau kita dulu gagal nggak ada yang sorot, belum ada media sosial. Iya. Paling diketahui sama tetangga lah ya, kalau komplek kecil gitu ya. Nah, jadi begitu mereka salah, mereka langsung di labelin gitu. Itu problemnya. Labeling is the problem. Kalau jadi apalagi misalnya orang tua, ya entah orang tua secara biologis atau orang tua dimanapun yang mereka temui, lalu memberi label bahwa mereka itu gampang menyerah, lembek segala macam, itu kan jadi seperti asupan identity. Saya Saya tuh gini gitu. Jadi perkataan itu
jadi seperti doa gitu ya. Nah itu lingkungan yang membentuk mereka. Lah kalau memang nyebelin gimana dong? Masa orang nyebelin lu bilangin lu baik, lu bagus, kan nggak bisa. Iya betul. Tapi kan perlu diberitahu yang benar. Oke. Nah, jadi kalau orang di-adjust terus, itu kan nggak akan ketemu profil sesungguhnya. Oke. Nah, yang terjadi itu kan seperti itu sekarang. Dan kemudian akhirnya kita juga mempercayai beliefs anak-anak sekarang itu seperti itu. Oke. Dan padahal mereka tuh juga seperti itu karena peran kita orang tua. Contoh, kenapa mereka jadi strawberry? Kebanyakan kita, mungkin termasuk saya dan kita yang mendengar ini gitu ya. Sudahlah, kalau zaman kita dulu harus pontang-panting gitu ya, susah, ketemu banyak kesulitan, tantangan. Nah, anak-anak kita janganlah. We want them to have a better life. Dia harus lebih baik lah daripada kita. Yeah. Padahal yang bentuk kita seperti sekarang suksesnya itu kan karena kesulitan dan tantangan itu. Pontang-pantingnya itu. Pontang-pantingnya itu. Yang bikin resilience ya. Iya, yang P berapa? P14 atau P16. Pantat panas, pinggang pegal, pala pusing gitu ya. Itu yang buat kita berhasil dan sukses. Nah, yang bikin berhasil dan sukses itu diangkat dari anak-anak kita. Akhirnya kan dia. Berarti painnya yang dihilangin. Padahal pain itu adalah companion yang membentuk kita. Iya. Jadi kadang-kadang kita terlalu idealis mungkin ya, tapi idealisnya keliru gitu ya. Ada sebuah quote, generasi yang pontang-panting menciptakan generasi yang strong. Generasi yang strong menciptakan generasi yang weak. Generasi yang weak menciptakan generasi. Jadi siklusnya begitu aja terus tuh. Ilustrasi paling baik itu bro, gimana Raja Wali itu ngajarin anaknya bisa terbang tinggi. Nah coba sharing tuh, bagus tuh. Kan waktu si anak Raja Wali itu belajar pertama kali kan ya diajarin gitu, dilepasin terus ditangkap, dilepasin ditangkap. Bukan tidak diajar untuk tidak terbang, tapi diajar harus tetap bisa terbang di tempat yang tinggi dan makin hari makin tinggi. Nah orang tua itu harusnya ngajarin anak-anaknya belajar dari induk Raja Wali tadi gitu ya. Kita harus bawa anak-anak kita bisa terbang lebih tinggi dan harus dilepasin gitu. Nah mereka harus ketemu kesulitan. Kan katanya ndak ada pelaut yang hebat kalau ndak pernah ketemu badai yang kuat gitu. Iya. Nah jadi kita harus. Itu katanya siapa tuh bro? Katanya siapa? Orang tua kita. Saya punya om bilang kalau kita sedang di tempat yang tinggi itu anginnya lebih kencang. Betul. Nah, jadi waktu kita tahu kita hadapin masalahnya luar biasa kencang, nah itu artinya kita sedang di tempat yang tinggi. Iya betul. Nah jadi nggak ada angin yang sepoi-sepoi waktu kita di atas, di posisi yang atas. Jadi kita harus menyadari itu. Jadi orang tua juga harus sadar bahwa waktu kita menginginkan anak-anak kita di posisi yang tinggi, ya kita harus dalam tanda kutip memberi kesempatan. Challenge ya, challenge dia. Iya. Kan harus punya, seorang entrepreneur kan harus punya achieve. Achieve apa? Kalau nggak ada challenge-nya apa yang dia achieve? Iya, nggak ada. Jadi kita harus latih. Terbang lebih tinggi, terbang lebih tinggi, terbang lebih tinggi. Berarti yang menjadi darurat itu adalah sekarang buat orang tua yang punya anak-anak Gen Z atau Gen Alpha itu yang perlu diimprove teachability-nya. Mindset. Atau mindset. Mindset ya. Mindset dulu baru teachability. So mindsetnya dulu baru diajarin skill gimana teach. Iya. It's totally different ya. Parenting is part of teaching. Ya betul. Benar kan? Setuju. Luar biasa. Kan yang sekarang kan kebalikannya gitu. Iya. Sekarang teaching is part of parenting. Iya. Padahal parenting is part of teaching. Iya. Kan sekarang kebalik-balik gitu. Iya. Sekarang memang sekarang semuanya serba bolak-balik sih. Serba easy
melabel segala sesuatu. Memang benar, social media itu menjadi etalase. Pertanyaan gue, kenapa setiap orang ke-driven untuk punya social media account? Kenapa setiap orang sekarang kayak ke-drive, atau anak-anak sekarang ke-drive to become like famous, to have more followers? What is the psychology? Apa psikologi di belakang itu? Mereka jadi kebanyakan itu nganggap bukan cuma anak-anak kita gitu atau Gen Z atau Gen Z lah gitu ya. Kalau punya followers yang banyak seolah-olah itu sukses. Padahal itu baru sign, bukan goals. Oke. Ya, jadi kalau membangun personal branding itu baru sign, belum goals gitu ya. Karena kan dia harus punya value. Nah, kalau dia nggak punya value, dia punya banyak follower tapi dia tidak punya value, ya dia sedang menawarkan apa? Jadi kita harus punya, hidup kita tuh harus punya value. Value buat diri sendiri, buat keluarga, dan buat banyak orang. Makin kita bervalue, makin besar followers kita. Jadi bukan followers yang membuat value, tapi value yang menghasilkan followers. Jadi value yang menghasilkan followers. Karena followers sebenarnya bukan literally followers, tapi people who are interested di dalam value-nya lo gitu kan. Jadi value yang terutama. Jadi gak akan mungkin organic followers itu terjadi tanpa sebuah value. Luar biasa. Tantangan apa yang pernah lo hadapi selama lo ngurusin di industri education ini maupun di parent safe platform yang lo bangun? Apa tantangan yang pernah lo hadapi? Pendidikan. Iya. Bangun lembaga pendidikan. Jujur aja, legalitas. Legalitas emang problem di negara ini. Karena semuanya harus dibayar dengan uang. Jadi pendidikan itu harusnya disupport. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ya, problemnya apapun di negara ini kan jika bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Iya. Saya pernah jumpa sama oknum seseorang gitu. Oknum lah ya. Seseorang oknum lah. Iya. Itu berani menyebut angka. Padahal di pendidikan. Iya. Minta. Iya. Jadi gua problemnya orang ini pernah jadi guru. Enggak, gue nggak nyalahin dia sepenuhnya. Kenapa? Tadi kan gue sempat bilang ekosistem. Ekosistem pendidikan sekarang kan udah diverse. Ada pendidikan yang benar-benar murni pendidikan, ada yang udah murni bisnis. Same like hospital. Atau gue salah? Gue nggak tahu. Nggak salah. Semuanya itu dimulai dari sebuah kata, integritas. Oke. Integritas kita saat ini itu sedang disorot dunia luar. Oke. Nih bagian ini penting nih. Ini kayaknya ngomongnya udah serius nih. Ya. Makin sulit ketemu orang yang jujur. Makin sulit ketemu orang yang punya integritas. Integritas itu definisinya kalau buat saya ya, pikiran, hati, mulut, dan tindakan sama. Selaras ya? Selaras. Nah tapi kan kejadian sekarang kan tidak. Semua ada kepentingan. Kepentingan itu ngedrive segala-galanya. Jadi segala-galanya. Iya, jadi seharusnya selaras, tapi ini bikin orang pada nggak waras. Iya. Oke. Jadi kalau saya ketemu seperti itu, wah saya suka banget gitu. Waktu itu saya bilang, saya tidak akan laporkan ke atasan. Laporan saya adalah ke media sosial. Kalau berani, ayo, saya bilang. Saya goreng dengan minyak paling mahal, saya bilang. Gue pikir minyak Palembang. Minyak paling mahal. Kadang-kadang perlu seperti itu. Tapi lu kesel juga ya. Tapi memang itu perjuangan sih. Maksudnya itu bagian dari tantangan sih. Because gue ngelihat juga kalau lu ngomongin soal perizinan dan sebagainya, we are talking bureaucracy. Yes. Kita lagi ngomong birokrasi. Saya punya sekolah itu tidak pernah terima bantuan pemerintah. Karena saya ngeri dan takut. Jadi saya samping ngomong saya orang yang paling penakut saya bilang di Indonesia. Karena apa?
Karena yang diterima dengan yang ditandatangani itu bisa berbeda, bro. Oke. Jadi walaupun saya dikasih tahu, oh itu udah biasa, itu enggak apa-apa gitu. Berarti Saya lo bilang, tetap jaga integritas lo lah ya. oh saya penakut, saya bilang. Kalau sekarang bisa lewat, nanti di akhirat lewat enggak, bro? Iya kan? Ada enggak yang bisa lewatin sistem yang di atas itu? Kalau ada, bolehlah kita belajar gitu. Masalahnya kan tidak ada. Iya. Jadi kalau sekarang kita masih ini ya, kayaknya kita apa ya? Kalau bahasa dulu tuh kurang eling gitu ya. Iya, benar. Atau malah ukurannya sudah berbeda, sehingga tidak ada lagi kata integritas. Core value lo apa, bro? Pendidikan, educator, teacherpreneur. Dan lu punya spirit pengen ngebangun sebanyak-banyaknya teacherpreneur? Yes. Teacher dengan entrepreneurial karakteristik. Yes. Karena saya bangga jadi seorang guru. Tapi lu punya sekolahnya, maksudnya lu punya tempat di mana teachers come to learn, atau anyone can learn entrepreneur, atau lu ada spesifik modul for teacherpreneur? Saya punya sekolah berbasis entrepreneur. Dari kecil anak-anak. Namanya apa tuh? My School. My School. Iya. Jadi anak kecil. Lokasi di mana? Di Palembang dan di Gading Serpong. Oke. Jadi anak-anak begitu masuk, usia yang paling dini deh. Begitu masuk di sekolah kita, itu mereka belajar buka sepatu sendiri, buka kaos kaki sendiri. Be responsible. Lalu taruh di tempatnya. Belajar namanya kemandirian dan tanggung jawab. Iya. Independent. Lalu waktu mereka ambil makanan bareng, mereka belajar ngantri. Itu yang paling susah. Iya. Dan itu jarang diajarkan. Dan itu yang menentukan keberhasilan kan. Patience, sabar. Iya. Karena nggak semuanya kebut. Iya. Sekarang zamannya instant gratification, instant money. Kita coba membuat dan mempertahankan lingkungan yang seperti itu, karena lingkungan seperti itu yang membentuk sebuah karakter. Iya. Harusnya pendidikan seperti itu. Karakter itu menjadi sebuah. Tapi entrepreneurial essence-nya lo ajarin di umur berapa? Dari kecil. Banyak orang tanya, jadi entrepreneurship itu seminggu sebaiknya diajarin berapa kali ya? Atau di kampus sebaiknya berapa SKS ya gitu ya? Atau di semester berapa gitu? Enggak. Entrepreneur itu behavior, habits gitu. Iya, daily. It's embedded di dalam diri kita. Iya, jadi terintegritas di semua mata pelajaran dan di semua mata kuliah. Karena mungkin pertanyaannya maksudnya kan kalau di entrepreneur tuh gimana lo menimbang resiko, gimana lo mengambil keputusan, ya kan, decision making, ya kan. Kan harusnya jadi lifestyle. I think that's the closing. Entrepreneurship is just a lifestyle. Ya. Atau should be a lifestyle. As a lifestyle. Luar biasa. Pesan dari yo, entrepreneurship is a lifestyle. Semoga menikmati episode ini dan see you in the next episode. See you all.